Dausmini siap menyongsong hari-hari penuh bahagia. Sebentar lagi ia akan menjadi seorang ayah. Ya, sang istri Yunita Lestari sudah berbadan dua. Kepastian bahwa si jabang bayi sudah hidup di dalam rahim sang istri, mereka dapat setelah memeriksakan diri secara medis. Udah berapa bulan ya? Berapa ya? Kasih tahu nggak ya? Penasaran? Penasaran? Ih, mau tau aja deh lo. Ya pokoknya alhamdulillah sekarang tuh udah Semenjak menjadi pasangan duet Anang, kegiatan Ashanty memang semakin padat. Berbagai tawaran manggung seolah tidak pernah berhenti. Dan bukan hanya sibuk melakukan show saja, keduanya pun sering melakukan perjalanan liburan bersama yang membuatnya tidak mendapatkan jam istirahat yang cukup. Dicek sama dokter, ternyata karena aku tahu diri aku gitu, kalau kecapean aku pasti berusaha untuk makan benar gitu, tidur atau apa. Karena aku nggak mau juga dibilang sama orang ya udah tahu kerjaannya kayak gitu, harus bisa membenahi dirinya dong gitu kan, namanya juga harus bisa ini diri sendiri gitu. Tapi ternyata memang sakitnya bukan kecapean, bukan juga kata orang pikiran gitu, enggak. Ya ternyata darahku itu kental banget, kekentalan darahnya tuh, dan aku kan kolesterolnya tinggi. Mungkin karena setiap keluar kota makannya yang kolesterol, terus darahnya kental, terus aku larinya ke sakit kepala sama suka kram tangan sama kaki. Jadi kata dokter, udah kamu harus diopname. Khawatirnya adalah kalau dia nggak bisa jaga badan lagi, udah pasti begini jadinya. Nanti akan drop lagi. Gitu. Ya karena sebenarnya yang tahu kekuatan dirinya sendiri kan dia sendiri gitu. Dan sebagai seorang kekasih, Anang pun dengan setianya mendampingi Ashanty selama tergolek lemah di rumah sakit. Bahkan dengan penuh kasih sayang, Anang rela menyuapkan makanan untuk kekasih hatinya tersebut. Kalau pakai belakang ikut makan enak sekali. Ayamnya kentangan. Ya memang kan dia manja orang. Iya. Makanya itu aku sebenarnya kan nggak boleh, tapi daripada ntar gak mikir ntar sudah nggak makan nanti dia marah lagi. Jadi tambah penyakitnya tambah dua kan, nggak mau makan terus jadinya marah kan dua. Tapi kalau yaudah aku sambel deh, ya udah sambel turutin deh daripada tambah penyakit dua lagi, ya udah tambah. Terus kayak makan, aku dong Anang dong yang suapin, aku nggak mau yang lain, aku bercandain walaupun dia tadi kaku banget gitu ngelakuin, tapi ya lucu aja, jadi terhibur kan, jadi nggak sakitnya nggak terlalu ini. Meski bukanlah tipikal pria yang romantis, namun pengorbanan Anang bagi Ashanty patut diacungi jempol. Bahkan demi memanjakan kekasihnya itu, Anang pun rela mengikat rambut dan menjaganya di rumah sakit. Asal tahu saja, kegiatan menjaga orang sakit ini bukanlah hal yang biasa dilakukan Anang. Namun demi kesehatan kekasihnya tersebut, Anang rela menyingsingkan lengan baju dan mengorbankan segalanya. Ya aku lihat Mas Anang ya, maksudnya dia sepertinya nggak pernah seperti, maksudnya bukan tipe laki-laki yang seperti itu gitu, kayak aku minta tolong rambutku kan dijepitin gitu, diikatin, dia kayak sampai berapa lama gitu, Mas tolong Mas ini lama banget sih, aku tuh nggak bisa katanya, tapi dia mau berusaha untuk untuk ngelakuin. Terus semalam gitu mau nginep kan awal, pokoknya aku aja yang nginep, Pipi pulang aja, aku nginep temenin tante. Kan Pipi juga jarang-jarang suka nginep, maksudnya orangnya jarang di rumah sakit, aku kan dengar ya, enggak aku mau nginep itu, aku mau yang ini, dia yang mau jagain. Tadi malam Maurel di sini, Maurel lagi jemput keponakannya Santi. Tadi di sini malam tidur di sini juga sama Mia 3. Ya, jika ada idiom yang mengatakan kesehatan itu mahal, mungkin itulah yang tengah dirasakan Ashanty kini. Tergolek lemah tak berdaya dengan infus di tangan, rupanya telah membuat Ashanty kapok.
Ia pun berjanji akan lebih menjaga dan memperhatikan kondisi tubuhnya agar kejadian masuk rumah sakit tidak terulang untuk ketiga kalinya. Mulai sekarang, tapi sebenarnya kalau dibilang jaga kondisi, namanya manusia kan bukan mesin. Selama 1 tahun aku hampir duet sama Mas Anang kan aku gak pernah ngedrop begini gitu. Aku jaga makan, aku jaga aku jaga minum vitamin gitu, terus aku juga olahraga dan lain-lain gitu. Tapi ada saat-saat di saat kita miss juga gitu. Kayak aku bilang tadi, kita manusia yang nggak bisa selalu bukan mesin gitu badannya gitu. Jadi ada saatnya memang kalau lagi drop nih udah nggak kuat ya begini gitu. Jadi ya mungkin ke depan aku lebih jaga kesehatan lagi aja. Saja tidak punya batas yang lebih dari itu. Ya Asantinya sendiri yang harus bisa ngerem tuh, tidak paham banget harus bagaimana. Kalau nggak bisa. Ya mudah-mudahan Asanti cepat sembuh, balik kegiatannya bisa dilaksanakan dengan baik lagi. Nah, dan terus dia harus bisa menjaga badannya lebih baik lagi. Berbeda dengan Ashanti, komedian Dausmini justru tengah berbahagia. Sang istri Yunita benar-benar sudah berbadan 2. Dalam hitungan bulan, Daus akan menjadi seorang ayah. Seperti apa impian dan cita-cita Daus untuk memiliki seorang anak? The beat. Dausmini berbunga-bunga. Kabar kehamilan istrinya bukan lagi sekedar isu. Yunita benar-benar sudah berbadan 2. Dan dalam hitungan bulan, Daus akan menjadi seorang ayah. Lantas seperti apakah mimpi dan cita-cita Daus untuk memiliki keturunan? Dausmini siap menyongsong hari-hari penuh bahagia. Sebentar lagi ia akan menjadi seorang ayah. Ya, sang istri Yunita Lestari sudah berbadan 2. Kepastian bahwa si jabang bayi sudah hidup di dalam rahim sang istri, mereka dapat setelah memeriksakan diri secara medis. Udah berapa bulan ya? Berapa ya? Kasih tahu nggak ya? Penasaran? Penasaran? Ih, mau tau aja deh lo. Ya pokoknya alhamdulillah sekarang tuh udah Masuk berapa bulan? ya yang jelas emang bener udah hamil gitu. Alhamdulillah tuh rezeki gitu. Ya sekasihnya Allah. Kalau mau dikasih banyak, alhamdulillah. Tapi nggak usah banyak-banyak deh. 2 juga udah cukup. Sejak menikah dengan Yunita bulan Juli lalu, Daus memang sudah berangan-angan untuk segera bisa mendapatkan keturunan. Doa-doa selalu ia panjatkan. Ia ingin dikaruniai anak dan ingin menjadi seorang ayah. Bahkan saking ngebetnya, Daus seringkali tak sadar menunjukkan hasratnya tersebut dengan menebar rasa sayang kepada keponakan Yuni yang masih balita. Papi kayaknya suka banget sama anak kecil. Iya. Apakah sudah berminat pengen? Oh, saya dari dulu berminat dengan anak kecil. Kebetulan mama papanya lagi sholat. Gitu. Jadi dia juga sini di kamar. kita juga demen sama anak kecil. Kalau planning sih pengennya sih 2 cukup gitu. Itu juga kita pengennya jedanya yang jauh banget. Misalnya sekarang punya anak, ntar anak keduanya kalau bisa sih 5-6 tahun kemudian baru punya adik gitu. Nggak mau buru-buru juga. Aku maunya cowok. Aku maunya cewek. Pada hari raya Lebaran yang lalu pun, Daus menyempatkan diri mengunjungi keponakan Yuni ke Tanjung Priok. Daus memang tak pernah sanggup menutupi rasa rindunya untuk segera bisa menimang seorang bayi. Harinya minta gendong dong. Enggak. Ya Allah, turun berat sampai sana. Ya Allah, turun berat anak gua. Ini batu. Aduh, ya Allah. Ini batu. Daus nggak kuat. Om Daus,
Om Daus payah nggak kuat gendong aku. Ya, nangis. Oh ya, Man. Ayah, ucu nah. Emang baik. Ih, ini tuh hitung-hitung training juga.